Iya, demikian Bapak Ibu. Jadi semua ada akibat yang harus kita lakukan. Saya selalu katakan, ya, anak akan seperti ayahnya, tidak bisa anak kita seperti ayahnya orang lain. Ya, itu akibat dari apa yang kita ajarkan di rumah, akibat daripada apa yang kita perkatakan di rumah, itu semua ada. Kalau kita memperkatakan selalu hal-hal yang negatif, tentu hal-hal yang negatif yang ditangkap, ya. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang baik, tentu hal-hal yang baik yang akan muncul. Ya, kita buka Alkitab kita dulu. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6. Mulai ayat 6 ya sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terus, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan sangat jelas sekali. Ia akan membalas setiap orang-orang menurut perbuatannya, membalas semua apa yang kita perbuat. Saya katakan tadi, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Kita manako, harapotan manako harus dipertanggungjawabkan. Kita kedapatan mengambil uang orang lain harus kita pertanggungjawabkan. Kita beribadah kepada Allah harus kita pertanggungjawabkan. Kita tidak beribadah harus dipertanggungjawabkan. Tetapi resiko dari semuanya itu adalah dia dikatakan murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ayat yang ke-7 dikatakan yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Katakan amin. Dua konsekuensi ini, dua akibat ini yang didapatkan oleh manusia. Siapapun manusia, kita yang beribadah dengan tekun, ya, kita sedang mencari kemuliaan, kita sedang berbuat baik, kita mencari kemuliaan, kita sedang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada penipuan, tidak ada bohong, tidak ada cakap kotor, tidak ada pengkhianatan, tidak ada sakit hati, tidak ada gerak kepada orang lain. Berarti kita sedang mencari kehormatan dan ketidakbinasaan. Amin. Amin. Kita sedang mencari kehormatan, kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Bicara ketidakbinasaan ini bicara hidup kekal. Segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti binasa. Tidak ada orang yang hidup seperti Metusala yang hidupnya sampai 1000 tahun, ya. Tidak ada yang bisa hidup lagi sampai hidup orang-orang yang terdahulu yang bisa sampai hidupnya 100-200 tahun. Bahkan sekarang saya katakan bahwa banyak manusia di Facebook ini, banyak teman saya yang meninggal. Teman di Facebook mengupload kawan-kawan yang meninggal tanpa masih usia produktif, masih usia 40-an tahun, 50-an tahun. Ya, artinya tidak ada yang tidak binasa. Yang tua, yang muda sama-sama mati, anak-anak sama-sama meninggal, semua sama-sama meninggalkan dunia ini. Bedanya adalah dia usia muda, usia tua, atau usia anak. Bedanya adalah dia mati kecelakaan, mati kena tembak polisi, mati dengan baik, mati dengan takut akan Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi semuanya itu dipertanggungjawabkan nanti. Ketika kita hidup di bumi ada pertanggungjawaban. Bahkan ketika kita nanti mati menghadap Tuhan, ada yang kita pertanggungjawabkan. Haleluya. Amin. Jadi hidup kita Bapak Ibu sekarang itu tidak hari ini juga, tapi besok yang kita akan lalui itu dimulai dari hidup sekarang. Saya ulang, besok ke depan, tahun depan, 5 tahun ke depan, minggu depan, bulan depan, itu diawali dari hari ini. Tidak ada orang yang bisa membangun rumah bim salabim kadabra, langsung jadi. Ada? Tidak ada. Bahkan candi Borobudur sana, ya, candi Borobudur yang konon katanya itu dibangun oleh gaib, oleh setan
setan oleh jin-jin. Tidak cukup hanya 1 hari. Semuanya dibangun dengan waktu yang lama. Artinya apa? Dari tindakan sekarang membuahkan hasil besok, lusa, tahun depan, dan bulan depan. Makanya hidup kita, saya katakan tadi, dipertanggungjawabkan. Ada pertanggungjawaban bagi kita yang mendidik anak dengan baik. Ada risiko. Pertanggungjawaban bisa dikatakan kita menjelaskan, oh ternyata risiko apa yang saya lakukan tahun lalu begini. Manusia memang tidak lepas dari namanya kesalahan. Amin. Amin. Tidak lepas namanya kesalahan, kelalaian, mungkin juga dosa. Tidak lepas dari dosa. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah. Bagaimana kita melihat, oh ini yang kemarin saya lakukan ternyata salah dan saya tidak lakukan lagi. Haleluya. Oh ternyata yang saya lakukan kemarin salah. Akibatnya ini loh saya jadi mengalami seperti ini karena tindakan saya tahun yang lalu, karena perbuatan saya 2 tahun yang lalu. Ternyata ini risikonya. Ternyata begini risikonya. Ternyata saya harus sakit mengalami yang begini karena ulah saya 5 tahun yang lalu. Ternyata saya harus cepat tua. Saya nggak bisa lagi mengerjakan apa-apa. Sudah gugup, ya. Padahal usiaku belum usia terlalu tua, tapi aku nggak bisa melakukan apa-apa lagi karena aku sakit, karena aku melakukan ini, karena aku melakukan ini tahun lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sehingga kita hari ini bisa mengalami risiko daripada apa yang kita perbuat. Sebab itu, kalau kita belajar ini nanti, saya yakin kita meninggalkan semua kebiasaan lama kita. Amin. Kebiasaan lama kita yang mengakibatkan perbuatan kata, ya, yang mengakibatkan risiko yang fatal dalam hidup kita. Ada risiko, dan itu harus kita jalani sesuai dengan perbuatan kita. Makanya carilah hidup kekal, lakukanlah segala sesuatunya. Ya, kita melakukan segala sesuatunya demi mencari kemuliaan. Kita melakukan segala sesuatunya demi mencari kekekalan yang tidak binasa. Bersama-sama dulu saya katakan dengan saya. Ini ya. Ya, 1 mulai kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. 1, 2, 3. Kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Salinai. Kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya, istilah orang Batak agabio, hamorau, hasrapot, semua cakap di sini. Idu dilului jolma, buat jolma asasana, tentu memulahon akan dengan perbuatan baik. Buat jolma asagari, gabe martinopar, gabe dari ular, gabe sudi akar. Karijona, tentu dia harus berbuat baik. Tapi kalau kita tidak memikirkan semuanya ini, maka kita akan melakukan banyak hal. Kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa kita lakukan, pelanggaran demi pelanggaran. Yang sebenarnya kita sudah tahu risikonya. Aku melakukan ini akan akibatnya seperti ini, sudah tahu risikonya, tapi masih melakukan saja. Masih udah bahan daging dobe kita, bahan marmiu dobe dagingon, bahan mani tahu dobe di rasanya ada di man, toy mata kuman dari mani napalawai. Risiko itu kita pertanggungjawabkan dengan menghadapi semuanya ini. Haleluya. Ada orang yang menikah, ya, menguli mana, kalian siap mempertanggungjawabkan hasil pernikahannya. Contoh, ya, menguli mah gimana? Kemudian lahirlah anak-anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 do re mi fa sol la si do so ma mula be. Maka di rumah ada kan istilah ini kan? Do re mi fa sol la si do so ma mula be pacarana. Bama lulu ni do non Allah.
Ini kan? Itu sama dengan orang tua yang tidak mempertanggungjawabkan apa perbuatan yang telah dia lakukan. Ya, begitu Bapak. Kita tidak melebar di sini. Ada hal-hal yang harus kita ketahui. Ya, Kejadian pasal yang ketiga. Akibat dari apa yang kita perbuat, akibat daripada kesalahan kita, ternyata semua generasi ke generasi, semua ke pinoper pertama, pinoper kedua, pinoper sudut patulus, sudut papatus, sudut palimos, satu sederion, kita mengalami yang namanya penderitaan oleh karena ulah seorang. Jangan oleh karena ulah kita, anak kita mengalami hal yang sama. Jangan karena perbuatan jahat kita, kemalasan kita, perkataan kita, anak kita ikut menderita, cucu kita ikut menderita, cicit kita ikut menderita. Karena apa? Karena kita. Haleluya. Di sini biamu. Ya, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Jadi hidup ini gak cuma hidup untuk sekarang, tapi untuk generasi selanjutnya. Ayat 11 ya, saya baca firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lanjut. Terus manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Terus kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Kembali ke atas. Bapak dan saudara, apakah mereka ini bertanggung jawab? Tidak. Adam dan Hawa ini tidak bertanggung jawab. Dikatakan, siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah kau makan dari buah pohon yang kularang itu untuk kau makan itu? Apa yang dibalas? Perhatian, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dia makan, atas apa yang telah dia perbuat. Dia menyalahkan perempuan itu. Ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya kita sekarang mengalami kutuk. Kita sekarang harus mengalami bekerja keras dalam mencari uang. Kita harus bekerja keras sehingga bisa makan. Akibat dari ulah seseorang ini. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan berisiko sampai hari depan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki itu, si Adam itu berisiko sampai hari ini. Harusnya kita tidak harus menjadi lelah untuk makan, sebab Allah sudah menciptakan segala sesuatunya. Diciptakan apa yang menjadi makanan manusia, diciptakan apa yang menjadi kenikmatan mata manusia, semua diciptakan sudah lengkap. Harusnya kita tidak mengalami penderitaan sekarang ini, tapi karena ulah seseorang, ulah Adam ini, kita harus menderita, kita harus sakit, kita harus berpeluh mencari makan. Bagi-bagi mana lau bulak orgi asa Adam lau sipahan, karena ulah dari siapa? Adam. Yang saya mau sampaikan bahwa jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Haleluya. Kalau Adam sudah salah, Yesus datang memperbaiki kesalahan itu. Oleh satu orang manusia semua berdosa, tapi oleh satu orang Yesus manusia semua diselamatkan. Tapi jangan ulangi perbuatan Adam ini. Jangan ulangi apa yang diperbuat itu, sehingga kita kelak juga melihat anak kita menderita. Kita juga melihat cucu kita menderita. Kita melihat cicit kita menderita. Walau sopak iri pahokku, sopak domon nangiri pahokku, sopak tidak dilalui. Sudah kita mengiringi pahokku dan nanti amin. Jangan ada yang mati muda, mati sia-sia. Apalagi lagi virus. Saya melihat di Facebook itu kan saya kali masih muda udah mati. Kenapa mati? Kena virus. Yang kedua, kenapa mati? Asam lambung. Kenapa mati? Jantung. Kenapa mati? Tapi hari ini
Jangan sampai kita mengulangi kesalahan demi kesalahan. Yang saya mau sampaikan, titik akhir daripada perbuatan Adam ini adalah yang pertama kepada Hawa. Ya, kepada Adam dulu ya, kepada Hawa. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Hawa? Oleh karena perbuatan ini, firman-Nya kepada perempuan itu, ayat yang ke-16. Jadi Bapak Ibu Saudara, susah melahirkan itu karena dosa Hawa. Susah melahirkan itu karena dosa Hawa. Sama-sama, kamu wanita, 1, 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Iya, susah payahmu waktu mengandung. Ada yang bisa melahirkan setelah dia kena tahu bisa melahirkan. Aku mau melahirkan, belum ada. Bujuk beri sebenarnya keluar, ada. Kalau 3 hari haji. Benar tu deh. Ada orang berjumpa lalu melahirkan haji seminggu. Ada haji sehari, ada haji 2 hari. Satu haji antara kehidupan dan kematian. Nyok kehidupan, nyok kematian. Itu atau mau mak, waharo naik. Bahkan sampai ada orang ina-ina neng jadi ibu, alai biar melahirkan. Tapi dong sih, gudang. Pokoknya aku mau menikah, gak mau punya anak. Wih, ini mau menikah mau ngapain? Ya, ini risiko karena perbuatan si Hawa. Risiko. Bagian lagi ayat selanjutnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu 1, 2, 3. Dulu kaum bapak, lene kaum marun. Ada orang yang bawa do kaum bapak, kaum ibu, berdua. Nasi macahai. Alih cahari lo kasran dan lagi lokok macahai. Iya, lalu firman-Nya apa? Ya, yang aku perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bayangin, ini akibat yang harus kita tanggung hari ini. Bukan cuma si Adam, bukan cuma Adam yang mengalami ini, tapi sampai hari ini manusia zaman sekarang, manusia milenial, manusia apalagi semuanya mengalami ini oleh karena dosa satu orang ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita miskin hari ini, cukuplah hanya kita yang miskin. Amin. Haleluya. Anak-anak kita harus kaya loh. Tapi kalaupun ada risiko dari perbuatan kita 10 tahun yang lalu yang mengakibatkan anak kita yang miskin, maka hari ini kita harus bertobat. Adakah rekonsiliasi dengan anakmu? Maaf Jo, anakku, alami pangalahku dah dulu. Agak bilang pun aja. Barang itu kau apa soalnya? Biar macam belum pernah. Kami guna orang tua itu arogan. Sesungguhnya apa yang dialami oleh anaknya adalah buah dari dosa dari ayahnya. Kesalahan demi kesalahan dibangun. Ya, ayo, wah, jauh semuanya bahasa.
bisa mewarisi iman kepada anak kita, maka dengan iman itu dia mengerjakan segala sesuatu, maka dia diberkati oleh Tuhan. Kita warisi perbuatan baik, kita warisi sikap yang baik, kita wariskan perkataan yang baik, kita wariskan, artinya kita menjadi teladan kepada dia terhadap hal-hal yang baik, menuju kepada kekekalan tadi yang di kitab Roma tadi. Kita wariskan itu semuanya, maka dia akan berkata, ini bapakku luar biasa, ini ayah yang kubanggakan, ini ayah yang memberikan contoh yang baik kepadaku sehingga hari ini aku bisa berhasil. Itu yang anak kita katakan kepada kita. Ini ibu yang selalu mengasihi aku, ini ibu yang selalu memberikan yang terbaik kepada aku, ibu yang selalu berdoa, ibu yang selalu menopang aku, ibu yang selalu memberikan firman kepada aku sehingga aku bisa hari ini. Anak kita akan berkata begitu kepada kita. Akibat daripada apa yang kita perbuat, mereka merasakannya. Apa yang kita perbuat hari ini? Apa yang kita perbuat tahun lalu? Akibatnya sekarang. 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang kita tahu. Tapi hari ini kita tahu firman Tuhan ini, kita bertobat bersama-sama. Haleluya. Amin. Kita harus bertobat. Kita harus benar-benar berubah. Jangan sampai mengulangi kesalahan generasi yang lalu. Kalau bapak kita salah generasi yang lalu, kita hari ini jangan ulangi kesalahan yang sama. Ya, jangan ulangi. Supaya kita lebih banyak lagi berbuat baik, berbuat yang baik, sehingga kita menalirkan generasi bintang, generasi luar biasa. Janji Allah kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit. Itu bukan bicara hanya banyaknya bintang, tapi generasi bintang, di mana generasi itu bersinar, dan orang-orang melahirkan orang-orang yang luar biasa, menjadi bintang di sekolah, menjadi bintang di kampungnya, menjadi bintang di pekerjaannya, melahirkan generasi-generasi bintang, generasi smart, generasi yang takut akan Allah. Itu dia janji Tuhan kepada Abraham. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham secara ilahi. Amin. Kita dan semuanya kita ini adalah keturunan dari Abraham secara ilahi. Sebab Abraham adalah bapa beriman kita. Kalau Allah memberikan janjinya kepada Abraham, dia juga memberikan janjinya kepada kita. Tapi jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan sebelum zamannya Abraham, yaitu kesalahan Adam dan Hawa. Jadi kita menjadi lebih baik. Generasi kita lebih baik, generasi kita lebih baik. Bangsa ini tidak sedikit yang pintar, banyak sekali yang pintar. Indonesia ini banyak pintar-pintar, sangat pintar. Menciptakan robot, Indonesia bisa. Menciptakan pesawat bisa, apapun bisa, semuanya bisa. Tapi dosa generasi itu yang membuat Indonesia bisa terpuruk dan semakin terpuruk. Di luar negeri sana, di Amerika, di Cina, di Malaysia, saya melihat banyak artikel itu orang-orang Indonesia, orang-orang hebat. Tapi kalau keras katakan produk Indonesia, Allah, jadi ada made in Indonesia, Allah, dipandang sebelah mata. Kenapa? Ada dosa di situ, dosa generasi, dosa yang membuat kita tidak percaya akan produk kita sendiri. Amin. Hari ini kita mau berubah sama-sama. Haleluya. Ya. Amsal pasal yang ke-12 ayat 14. 12-14. Sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dia dikerjakan tangannya. Sekali lagi, jalan orang itu nancang dulu. Ya, yang tadi setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Orang intinya gini, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Artinya apa? Setiap orang menuai sesuatu yang baik,
memperoleh yang baik oleh karena buah dari perkataan. Jadi apa yang kita perkatakan itu terekam di alam roh. Apa yang kita sampaikan, kutuk yang kita sampaikan kepada siapapun itu tercatat di sana. Tercatat di sana. Ada catatan iblis, ada juga catatan malaikat. Iblis akan mencatat semua perkataan kita. Dicatat itu. Sebab iblis mengetahui masa lalu kita. Dia tidak mengetahui masa depan, tapi dia mengetahui masa lalu kita. Dicatat. Kemudian tanggal 2 bulan Tur tahun 2015 siadurang mengulang honor Omah Tanah mertiwi tulang berbeda imana doh tetanggana, kemudian di Balialia mah tetangganai roh di keluarga doh sudah dicatat, semua dicatat, dan itu nanti di pengadilan dipertanggungjawabkan. Kemudian kita melakukan yang baik, melakukan beribadah dengan baik, mencari yang namanya kekekalan, mendengar firman, melakukan hal-hal yang baik, membangun orang lain, menyemangati orang lain, memotivasi orang lain dengan baik, itu dicatat oleh malaikat. Tanggal sekian, bulan sekian, si A ini melakukan yang baik, beribadah, menolong orang, memberikan hidupnya, berdoa, membaca firman, memberi persembahan, memberi ini, memberi itu, dicatat. Enggak cuma nama kita yang dicatat di kitab kehidupan, semua perbuatan baik kita dicatat. Tidak ada yang terlupakan. Jadi gak ada lupa. Bukan seperti manusia, dokter saya teh. Oh, no, mana bahwa kape saparoba. Oh, ingot-ingot jangan saya ingot-ingot sampai lupa. Ternyata aku udah dibayar, kan begitu. Ada perbuatan-perbuatan yang baik dicatat, ada perbuatan yang jahat dicatat, semuanya dengan lengkap. Sehingga buah dari perbuatan baik kita itu, ya, buah dari perbuatan baik kita itu kita peroleh kembali ketika kita ada di bumi. Itu pertama. Ketika kita mati nanti kita pertanggungjawabkan di sana. Sehingga ketika pendakwa itu iblis datang dalam penghakiman, apa dikatakan? Hei, opung misia nunangon, na tahu sekian titik ngolunyon di dalam tete, berbadai untuk tetangga. Ini si polisi dicatat. Roh Yesus membela kita. Tohol yang berbeda mana untuk tetangga. Alainun koniro di mana martangian gawe kas doa ni dawol berbeda. Hidup pembelaan. Oke, bebas dakwaan si iblis langsung masuk kepada kehidupan kekal. Apa yang membuat kita dibela oleh Tuhan? Apa alasan Allah membela kita? Apa alasan Allah memberkati kita? Apa alasan Tuhan menolong kita? Ada alasan. Soalnya bapak si Judika karena penyanyi terkenal ini juga. Ya, Tuhan pemalu memang suruh lewat minggu dah. Di pemalu. Begini roh tantangan musik memang. Aku kan memang. Baru naik ingat. Ada alasan Tuhan untuk menolong. Apa alasan Tuhan menolong kita? Adakah alasan Tuhan untuk memberkati kita? Ada alasan dia berkata masuk kita. Ada alasan dia berkata melihat kita sehat. Una sama Hizkia berdoa, Tuhan, Nabi-Mu berkata bahwa sakitku ini yang buat aku mati. Kemudian Hizkia datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan yang baik. Aku telah melakukan Taurat-Mu. Aku telah melakukan firman-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang bercela yang kulakukan. Kemudian Allah, alasan Tuhan memberikan dia umur panjang karena perbuatan baiknya. Itu kan? Alasan Tuhan membuat umur dia nambah 15 tahun karena dia melakukan Taurat. Makanya Tuhan kasih umurnya panjang. Dia Tuhan umur panjang karena ada alasannya, karena perbuatan baiknya. Walaupun
Tuhan sudah tahu sebenarnya harus hari itu dia meninggal, sebab hari itu hidupnya berkenan kepada Allah. Tapi ketika ditambah usianya 15 tahun, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Alasan kita kalau kita perpanjang umur kita apa? Mau cara Tuhan panjang umur sampai marnini, sampai mar nono sehari matua doh sahur matua. Alasan. Ada alasan Tuhan sehingga Tuhan memberkati kita. Ya. Lanjut ayat 15. Iya. 1, 2, 3. Jalan orang bodoh lurus dalam tanggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat dia bijak. Ada seorang kawan hamba Tuhan, dia bilang begini, kawan ini bertelepon kepada hamba Tuhan ini. Halo, Ina. Ayo bagi kabarnya hari Sabtu, Ina. Coba ditahu. Sore kabar hari Sabtu. Kalau tersebut kamu memang nama Ina. Ya. Ina gue. Mari Sabtu Ina deh. Tiba. Bahasa. Suruh dicatatnya kita. Dosa. Mari Sabtu Ina. Oh itu deh. Oh itu. Oh. Pendeta mau gitu. Mesti nang salah nurani itu nama Marisa Podina. Kan salah. Nang pemarisa kau sungguh gua ini mana pendeta. Awalnya nung sekarang cerita, benar lu cerita. Ya. Oh iya deh. Halo. Aru bisa lain no. Ai betul-betul mana mungkin nama deh. Ini. Betul-betul mana? Oh lu. Kenapa betul-betul mana? Mamiara manula tahu. Mula orang manugi dilihat 2% lainnya. Saru kali. Saru baru saru baru kan saya kamu mana saru berbeda dia betul nanti mana betul nanti anak betul nah berbeda karena tahu ya begitu. Jadi saya masuk di sini dia beranggapan bahwa apa yang dilakukan itu anggapannya sendiri apa lurus. Kenapa bisa begitu? Namanya juga orang bodoh. Bukan di sininya masalah bodoh, tapi nuraninya sudah bodoh. Halo begitu. Kata saya, ini nanti. Asing ini. Sono kau ini, sono ini. Selalu baju plani. Mamer salah mau kan? Selalu kan cumi nomor mana deh? Harga 5.000, harga 2.000. Kudia alam mau nina, emang dibanding tapi itu ada selalu pada orang kudia alam. Sudah utuh ini, kudia alam mau nina, katanya dulu dia. Dikirain dia jalannya lurus, tapi dia nggak tahu ujungnya menuju maut. Jadi terkadang kita begitu. Kenapa kita nggak bisa bertumbuh? Kita anggap ini aku baik kok. Aku buat nampilan tuh gereja orang anak kau. Nampilan bertanya kau. Pasah aku diriku tuh Tuhan. Nampilan bertanya kau. Pasah aku diriku tuh Tuhan. Bagaimana caranya? Gua ada bertanya tentu nama satu diri lu tuh kan. Kalau dari mana? Nampilan bertanya kau. Upasaha berdiri kutu Tuhan. Kamu memang halusi, takut tuh sih. Itu alasan-alasan klasik yang dibuat orang untuk tidak beribadah kepada Allah, sehingga hidupnya tidak berubah. Jadi apa yang dilakukan itu tersalur kepada generasi selanjutnya. Ternyata kalau tidak beribadah pun nggak apa-apa. Ternyata kalau tidak datang ke gereja nggak apa-apa, sehingga dia menganggap jalannya dianggap aku sudah benar dan menakwa soal penakwan dan membuat ahal soal kalakan dan mengulang sudah ganau dan mengalak kupas soal kalakan. Dianggap itu jalannya lurus, padahal sesungguhnya Alkitab berkata jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya. Tetapi siapa mendengarkan nasihat dia bijak. Saudara dan saya bukan orang bodoh tapi orang bijak. Amin.
Dok coba bijak dong, kamu tuh pikir bijak. Iya dulu, kau orang bijak dong. Itu masuk tuh si Gary yang naik kirim modal, Ramadan tu ngoi, nggak gugus suara ini gue di bawah buru buru nale mau lupa nih kan lu buru era reuni sih kan Ramadan ya. Jadi saudara, kalau kita selama ini aku kan tidak melakukan apa yang baik terhadap anak saya, kita menganggap kita sudah baik loh. Kita menganggap kita sudah baik. Sumak mengukul gelek, sumak mengupaksa lagi karejo. Salah dia lagi mukul lotak, gelek lotak. Ada orang cuma bangga ibu gua bapak itu bapak nak, itu mana bapakku udah kayak pulau, salah bapak minum udah kayak pulau. Kalau kita berkata hajar, buat lembu indah di bahasa Arab. Ilmu tuh, walau naso ikan. Alai orang tiba-tiba bos Allah butuh aku rasa perkerja, walau dibiarin dan aromer tes manis, tupak. Jadi lakukan yang baik. Ada risiko daripada ada akibat, ya. Lebih pas saya katakan ada akibat daripada apa yang kita lakukan hari ini untuk generasi yang akan datang. Yeremia pasal yang 11 ayat 20. 11:20. Yeremia 11:20. Satu, dua, tiga. Tetapi Tuhan ya menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Iya, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Perhatikan, Tuhan semesta alam menghakimi dengan adil, yang menguji batin. Bapak Ibu, Tuhan semesta alam menghakimi dengan adil, menguji dengan batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Kata kuncinya adalah Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Dia menguji batin dan hati manusia. Jika manusia melakukan hal yang baik, dia uji itu. Jika manusia itu melakukan yang jahat, dia menilai, dia menjadi hakim. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Tuhan atur dengan sempurna. Tuhan kerjakan ini melalui firman-Nya, Tuhan ajarkan dengan sempurna. Ini loh risiko yang harus kita tanggung. Ini loh risiko yang harus kau tanggung. Ini peraturan-peraturan yang kau langgar, ada sebab akibatnya yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, kita next saja ayat yang Wahyu pasal yang kedua. Ini lebih penting ini. Wahyu pasal yang kedua ayat 23. Kepada jemaat di Tiatira, saya akan baca ayat 18 ya. 18 selanjutnya nanti. Ayat 18. Itu ayat 18 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Terus ya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku
pekerjaan yang terakhir lebih banyak, pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang papu. Ya, pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Terus, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Terus, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Perhatikan. Terus, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Sampai di situ dulu. Ya, ini akibat dosa zina. Perhatikan, dosa zina. Saya ulangi, akibat dosa zina, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Intinya, orang yang selalu menikmati dosa perzinahan, dia akan merasakan sakit, dia akan dibuat menjadi sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang suka berzina, tidak ada kebahagiaan bagi orang yang suka dengan istri orang lain, tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang suka dengan suami orang lain, yang melakukan dosa sebelum pernikahan, yang melakukan perkawinan sebelum pernikahan. Alkitab mencatat bahwa dia dilemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat. Molsomuba. Tapi kalau mereka bertobat, ditolong oleh Tuhan. Jadi jangan main-main dengan namanya perzinahan. Ano ya ini begitu. Ini deh. Nang nomor aku, tapi jono ko lo nean. Kuwi langsung nang nomor aku jono ko lo di. Tuma ko malaho to parlo tianan daripada jono ko to si. Lem gila kan? Gila sorry? Gila. Tuma ko malaho to parlo tianan daripada to si ho. Bertobat sudah menolong lah tu lokalisasi soal. Haleluya. Alkitab mencatat ini akan dibuat dia terancam orang sakit. Artinya tuh rumah sakit. Ya, dua, dia kulemparkan ke dalam kesukaran menderita hidupnya. Bagaimana soalnya? Nah, kali pas dulu mana soalnya? Mudah-mudahan penyakit AIDS gak ada sembuh-sembuhnya. Gitu. Baik perempuan maupun laki-laki sama saja. Ada risiko penderitaan yang besar. Terus lanjut lagi. Selanjutnya, perhatikan ini lebih parah. Dan anak-anaknya akan mati. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin. Sama seperti apa tadi kitab Yesaya, akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan membalas kepada kita menurut perbuatan kita. Kalau perbuatan zina itu tadi, Tuhan membalaskan dengan sakit. Dia akan melemparkan kita ke ranjang orang sakit. Kita akan mengalami kesukaran besar. Tapi kalau kita mau bertobat, maka kita dilepaskan dari semuanya itu. Amin. Dilepaskan dari semuanya itu. Tuhan itu hakim yang adil. Dia menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Tapi kalau bertobat, selalu Tuhan buka pintu kasih karunia. Dia selalu mengulurkan tangan kepada siapapun yang datang meminta ampun. Dia selalu mengulurkan tangan kepada siapapun orang yang datang berseru-seru kepada dia. Seperti kata pemimpin pujian tadi, berseru-seru kepada Tuhan. Dia selalu datang dengan segala kerendahan hati.
maka dia akan pulihkan. Itu luar biasa ini firman Tuhan. Ya, masih ada di bawahnya, sini lagi. Tetapi kepada kamu ini jemaat-jemaat yang di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut-sebut, yang belum iblis kepada kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lagi kepadamu. Terus, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Selama di bumi, ya, kalau jemaat di Tiatira itu tidak mengikuti ajaran sesat, tidak mengikuti dosa Isabel, tidak mengikuti yang sifat orang bodoh itu tadi yang dianggap jalannya lurus, tidak mengikuti itu, kita berkata, ya, peganglah yang ada dan tiup maha porsiamu asa bohai asa tinggi pasro Tuhan dapat bahagia. Kita siap naik ke surga dan kita membawa surat pertanggungjawaban itu kepada Dia. Kita dihakimi sesuai dengan kehakimannya Tuhan, keadilannya Tuhan. Maka hari ini kita jangan main-main. Amin Bapak Ibu. Jangan main-main dengan waktu ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali, tapi waktu menunjukkan tanda-tanda bahwa Yesus akan datang segera. Kapan Yesus datang? Kita nggak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi tanda-tanda sekarang ini, kematian itu seperti dekat sekali. Orang sedikit sudah mati. Bagaimana minum tua untuk kita yang mati? Bagaimana boleh sebeli untuk kita yang mati? Bisa untuk kita yang mati? Pertanyaannya, kalau dia mati kemana? Belum lagi selama hidupnya dia menaburkan benih-benih jahat kepada anak-anaknya. Dia meninggalkan generasi-generasi yang jahat. Mati pun dia masuk neraka. Bukan hanya dia yang mengalami kesalahannya, tapi anak istrinya juga mengalami kesalahannya. Aduh, manusia yang malam. Tapi Alkitab berkata, jika kita bertobat, jika kita tidak melakukan dosa-dosa itu, tiup mana ada di bawah, peganglah apa yang ada padamu. Satu ayat lagi, Wahyu pasal yang kedua pula 13. Jangan kita anggap sudah mati, udah lepas. Enggak, nah seorang memang nggak mati, tak seorang ini, ya. Terus 20 ayat 13. Iya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ini setelah mati. Dung mati jomma masuk kepada kekekalan, ya, masuk kepada kekekalan. Yang mati oleh karena tenggelam di kapal itu, laut itu menyerahkan orang-orang yang mati itu. Yang mati di laut, yang mati di bumi. Bumi ini orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan. Semua orang mati akan dibangkitkan, baik orang yang mati di dalam Tuhan maupun orang yang tidak mati di dalam Tuhan. Semuanya ini akan dibangkitkan. Yang mati kena bakar hangus akan keluar kembali. Dia telah menjadi debu, akan bangkit kembali. Untuk apa? Untuk dihakimi. Perbuatan apa yang dilakukan dia, kesalahan apa yang dilakukan dia, perbuatan baik apa yang dilakukan dia, datang dia menghadap Allah untuk dihakimi. Jadi jangan kita berkata ngasonak bagaimana, ngalau yang tinggal lebih bertini nama Allah, bertini mendekat dari lewon, ngasonak biho, dan nila nggak hobi sakit min amangin nak mau mati marsai. Tak sonangi itu adalah awal dari penyiksaan ketika dia tidak percaya kepada Yesus. Ketika orang mati bukan angin sonang, kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak datang kepada Allah dengan kesungguhannya, justru di mana lam menderita dan lam sonang, lam menderita itu penyiksaan awal, belum neraka. Belum ada orang di neraka,
Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, di tempat di hadis sana, di tempat itulah orang yang tidak percaya Yesus. Di sana sudah ada penderitaan, sudah ada di sana kertas gigi, sudah ada di sana retak tangis, tapi belum neraka. Orang-orang yang percaya kepada Yesus disediakan tempat di mana? Di Firdaus. Dari sini nanti keluar juga. Dari Firdaus itu dihakimi juga. Semua orang dihakimi berdasarkan perbuatannya. Untuk apa? Ada dua penghakiman. Penghakiman tahta suci dan penghakiman awal. Dan di situ akan dihitung semua. Berapa kesalahan kita, berapa dosa kita, berapa perbuatan baik, berapa kali kita berzina, berapa kali kita palyawan, 3 hari kita mabuk-mabuk, 3 hari kita berbedai. Dicatat semua di situ dan dihakimi masing-masing sesuai perbuatannya. Jadi jangan dikira akibatnya untuk sekarang. 2 akibatnya. Akibatnya adalah hidup generasi di bawah kita, anak-anak kita mengalami risiko daripada apa yang kita perbuat. Yang kedua akibatnya adalah kita mengalami penghakiman nanti. Setelah kita mati, tak seorang walau seorang Tuhan. Jadi mululah kamu melayat, mululah dia Tuhan nama dia. Unang doko kamu, nasonang be. Setelah kamu seorang, belum tentu seorang ini ngalamin begitu. Cek dulu di sana di nasokan nama orang Rusi, ya. Lazarus orang miskin dan orang kaya itu suruh si Lazarus menutup ke tangan naik. Ay mohon doa itu nggak wasawina. Tidak ada hubungan yang mati dengan yang hidup. Molodang semua ni besuruh maju nasir seturut tuta.